Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'inal muhibbin rahimakumullah. Saatnya kita di program kajian Islam Lentera Hati ya, jam 5:56. Monggo bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ya, tanya seputar agama Islam ya, bisa di line SMS WhatsApp kami di 081130601007, 081130601007, atau di jalur telepon 0343561280, 0343561280. Dan pagi ini Selasa 27 Agustus 2019, pemateri kita ya, atau narasumber kita adalah Kiai Haji Ghufron Muhdor dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang akan mengkaji tema tentang khasiat dari basmalah ya. Tentunya ini nanti akan banyak catatan-catatan penting atau ijazah-ijazah penting yang perlu kita catat mungkin ya. Jadi siapkan pena Anda atau rekaman Anda mungkin ya, siapkan biar nanti nggak minta dua kali gitu. Siapkan, biasanya kalau kayak Ghufron Muhdor ini banyak ijazah-ijazah yang akan diberikan kepada kita semua. Nah, semoga berjodoh dengan ijazahnya ya. Biasanya kalau ijazah ini jodoh ya, ini lengketnya lama ya. Jadi dan hasil insya Allah ya. Nah, untuk Anda yang ingin ijazah dari Kiai Ghufron Muhdor, bisa disiapkan rekamannya ataupun ballpointnya ya, dan juga kertasnya silakan dicatat nanti ya, biar nggak bolak-balik itu. Nah, Anda bisa berdialog bersama beliau Kiai Ghufron Muhdor tentang tips dan triks bagaimana wiridnya, atau didik anak itu gimana, atau basmalah itu khasiatnya apa, nanti ya bisa di line telepon 0343 5612 800, 0343 5612 800, atau bisa juga Anda mengikuti link YouTube kami ya, ketika Jalan Lentera Hati 107 FM ya. Di sana akan ada dan Anda bisa tahu bagaimana sosok Kiai Ghufron Muhdor yang sebenarnya. Nah, mustami'inal muhibbin rahimakumullah, kami juga menunggu partisipasi Anda yang melalui SMS WhatsApp di 0811 3060 107. Terus mulai lagi. Paling ini ceritakan hari ini bang. Oh, ngoten nggih. Baik, mustami'inal muhibbin rahimakumullah, pasuran people dimanapun Anda berada, yuk kita sapa beliau yang sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Ghufron Muhdor dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pripun kabar ya? Alhamdulillah, saya masih. Alhamdulillah. Nggih. Selamat sore Mas Haji ya. Alhamdulillah, luar biasa Yai. Nggih, baik, tentang ini ya, khasiat basmalah. Betul, ini dikaji dari kitab apa ini ya? Dari kitab Fathul Malikil Majid. Fathul Malikil Majid ya, karya dari Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Subhanallah ya. Baik, mustami'inal muhibbin rahimakumullah, langsung aja kita ikuti sajian tausiah dari Kiai Ghufron Muhdor tentang khasiat basmalah. Monggo ya, silakan. Standar. Berapa nih? Standar. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'in al-kiram, segenap pendengar dan pencinta suara radio Pasuruan di program Lentera Hati, di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, yang berkah ini, kita senantiasa mendapatkan nikmat rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syikha wal afiyah, sehingga dapat melaksanakan aktivitas yaitu ngaji di program Lentera Hati Suara Radio Pasuruan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita peroleh nanti, yang kita dapat nanti, dijadikan ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, yang mengantarkan kita untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'in al-kiram, segenap pendengar radio suara radio Pasuruan di mana saja berada di muka Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dalam kajian kitab Fathul Malikil Majid yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad dengan tema yaitu tentang khasiat atau manfaat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan kita menjelang di bulan Muharram, yaitu di awal tahun Hijriah. Tentunya sering kita mendengar bahwa di 1 Muharram itu ada kegiatan-kegiatan tertentu, yaitu diantaranya yaitu menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun biasanya kita hanya mendengar saja tanpa tahu dasarnya itu dari mana. Oleh karena itu, di pagi hari ini saya akan menerangkan tentang khasiat Bismillahirrahmanirrahim dan manfaat-manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita di dunia ini, para pendengar, tidak sunyi, tidak lepas daripada kebutuhan-kebutuhan, kesusahan-kesusahan, keprihatinan-keprihatinan. Oleh karena itu, tidak ada yang kita dapat mengadu atas kesusahan, atas kebutuhan-kebutuhan kita ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menyelesaikan, yang bisa menghilangkan problem kita ini, kesusahan kita ini, tidak ada lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu
Wa iyam saska bi khairin fala radda li fadli. Yang artinya kurang lebih apabila Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada kita, memberi bala kepada kita, memberi kesusahan kepada kita, maka fala kasyifalahu illahu, tiada yang bisa menghilangkan musibah atau kesusahan atau keprihatinan itu illahu, melainkan Allah sendiri. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawasul. Bisa kita tawasul dengan sholawat, dengan baca Al-Quran, dengan istighfar dan lain-lain. Dan bisa kita bertawasul dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang sekarang ini akan saya terangkan mungkin yang saya mampu. Oleh karena itu, marilah kita simak dengan seksama dan marilah sebelum kita awali, mari kalau melaksanakan pengajian ini, mari kita awal dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ala ma nawahu salafus salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wa ihya sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki bab fi zikri ba'di khawasil basmalati kang tetep ing dalem mertelaken khasiate Bismillahirrahmanirrahim. Wa manafi'iha dan ing dalem mertelaken pira-pira manfaate Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menerangkan khasiat daripada Bismillahirrahmanirrahim dan manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini bisa kita baca sehingga membawa manfaat dan bisa kita tulis, tidak bisa dibaca juga bisa membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Munawi, qala Dawsab al-Munawi, Syekh al-Munawi, Kiai Munawi. Fil syarhi, dalam syarahi Kiai Munawi al-Kabiri yang gede. Nyarahi alal Jami' as-Shaghiri, ngatasi kitab al-Jami' as-Shaghiri. Dawumnya Imam Munawi, ruya dan riwayataken apa anau setune kelakuan iku lama nazalat atau lama nuzilat sama saja. Lama nazalat ari kalane temurun apa al-basmalatu kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sifati basmalah asy-syarifatu kang mulya ihtazzat mongko goncang apa al-jibal gunung apa goncang linuzulia kerodine temurune Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwa Imam Munawi dalam kitab syarahnya yang besar, yaitu nyarahi kitab Jami' as-Shaghir, itu Imam Nawawi cerita bahwa ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia, karena ayat ini ayat samawi, ayat sing basa langit. Setelah diturunkan ke dunia, ihtazzatil jibalu linuzuliya, maka yang namanya gunung yang sekokoh itu bisa goncang karena turunnya Bismillahirrahmanirrahim, karena hebatnya Bismillahirrahmanirrahim.
Ini daunnya Imam Al-Munawi di dalam kitab Asy-Syarhil Kabir. Wa qala lan dawu sapa az-zabaniyatu malaikat zabaniyah. Wa qala lan dawu sapa az-zabaniyatu malaikat zabaniyah. Dawune man utai sapane wong iku qur'aha maca sapa man ing bismillahirrahmanirrahim. Lam yadkhul muqara bakal mlebu sapa man annaro ing neraka. Kemudian malaikat zabaniyah juru pintu neraka. Malaikat Zabani termasuk juru pintu neraka. Itu berkata, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, lam yadkhulin nar, maka orang itu tidak akan masuk ke neraka. Hebat kan? Oleh karena itu, kita jangan meninggalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apa saja, jangan meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai apa saja, atau mau pokoknya hal-hal yang baik, jangan sampai kita meninggalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar." Barang siapa yang memulai sesuatu yang baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka jadinya tidak akan sempurna seperti binatang yang tidak ada ekornya. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia utawi Bismillah ikutis ata asyara harfan. Ikutis ata asyara harfan ono 16 huruf. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari ba sampai ar-rahim itu hurufnya kalau kita hitung ada 16 huruf. Ala adadil malaikati mitode ngatasi hitungan malaikat, sifat malaikat al-muwakkalina kaden pasrai kabeh den pasrai binari kawan jogo neraka. Sebagaimana hitungan malaikat yang tugasi oleh Gusti Allah untuk menjaga neraka, itu banyaknya ada 16 malaikat sebagaimana hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malaikat Zabaniyah berkata, waman aksar. Waman utai sapane wong itu aksara ngake-ngakeaken sapa man bil zikriya saking maca bismillah. Ruzika mongko bakal den paringi sapa man alhaibata ing kewibawaan indal alami ana ing sandinge alam al-uwi kang luhur wasufli lan kang nisor. Kata malaikat Zabaniyah, barang siapa memperbanyak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka orang itu akan dikasih oleh Allah haibah, dikasih kewibawaan di dalam alam yang tinggi maupun alam yang bawah, yaitu di alam samawi juga di alam dunia yang bawah ini. Wahya utawi bismillah iku allati ayat akoma kang jumenengaken sapa Allah Gusti Allah biya kawan bismillah jumenengaken mulka Sulaimana ing keratone Nabi Sulaiman alaihissalam, dan diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini Allah memberi kerajaan Nabi Sulaiman dengan lantaran memperbanyak Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Oleh karena itu faman mengkau tasabeni waktu kata bahar. Faman mengkau tasabeni waktu kata bahar nulis sopaman ha'i Bismillahirrahmanirrahim. Sitami ati marrotin pawan 600 tulisan. Sitami ati marrotin pawan 600 tulisan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis sebanyak 600 kali.
Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan sebanyak 600 kali, kemudian wahamalah lan gowo sapa man ha ing bismillah ma'ahu sartane man ruziko mongko bakal den paringi sapa man al haibata ing kewibawaan, ya wibawa fi qulubil khalaiki ing dalam pira-pira atine pira-pira makhluk. Dan barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan banyak 600 kali, kemudian kita gulung, ya kita lempit, terus kita bungkus, terus dibawa di kesak atau dibuat kalung, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkahnya Bismillah akan dikasih kehebatan dan kewibawaan di hatinya beberapa makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disegani orang, ya ucapannya wibawa, tingkah lakunya juga wibawa dan disegani orang. Ini berkah Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis sebanyak 600 kali, kemudian kita lempit, kita bungkus, kita buat jimat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwiyat dan riwayataken ambak bisolihina saking setengah pira-pira wong kang soleh apa sing diriwayataken ana usune kelakuan tukola dawuh sapa ba'd bisolihin dawune man utawi sapane wong iku kata nulis sapa man nulis al basmalah bismillahirrahmanirrahim ping pira sitamiatin kawan 600 tulisan wa khamsata isyrina marratan lan salawi tulisan wa hamalahalan gowo sapa wong ha bismillah mau satane wong kasahu mongko menganggoni sapa Allah kasahu mongko menganggoni hu ing wong sing nulis bang sapa Allah Gusti Allah menganggoni haibatan ing kehebatan ing kewibawaan azimatan kang agung walayak dirulan ora bakal kuwasa sapa hadun wong suci ora bisa kuwasa ayyana lahu ing yen to merkole sapa ahad ing wong bisukin pawan keelean biiznillah taala pawan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqad jarrabtu lan teman-teman wis jajal ingsun bagus sholihin zalika mungkon-mungkono nulis bismillah. Diriwayatkan dari bagus sholihin sebagian orang yang soleh-soleh. Orang yang soleh itu apa? Orang yang memenuhi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga orang yang baik kepada sesama manusia. Ini namanya sholihin. Nah, bagus sholihin ini berkata, barang siapa, coba dicatat, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan sebanyak 625 kali. Dengan sebanyak 625 kali. Kemudian kita lempit, kita bawa, maka kasahullahu, orang yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haibatan azimatan, kewibawaan yang agung. Dan walayak dirahadun ayyana lahu bisu'in bi'inillah, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kepada orang itu dengan kejelekan. Dan waqad jarrabtu dzalik kata batu sholihin, ini sudah saya uji, ini sudah saya coba, ternyata memang betul. Nah, ini mari kita perhatikan, kita tulis, kita amalkan. Lebih-lebih untuk di awal satu Muharram nanti. Ya, ini ada keterangannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha lagi kita saking pira-pira khasiat Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala kaya oleh dawuh sapa ba'dun setengah sholihin. Diterangkan di antara khasiat dan manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang didawuhkan oleh ba'dus sholihin sebagai orang yang soleh,
yaitu Batu Solikin berdawuh berkata annaman ing setune wong katabaha kang nulis sapa manha bismillahirrahmanirrahim oleh nulis fi warokotin ing dalam kertas oleh nulis min awwal yaumin saking awali dina minal muharrami saking bulan Muharram ditulis mi'atan wa salasata asyara marratan kelawan ping 13 tulisan wa hamalaha lan gawa sapa manha ing bismillah sing ditulis kumang lam yanal mongko ora berkoleh ing man apa makruhun perkara kang den sengiti muddatamuri sak dawane umure man. Diterangkan bahwa Ba'dus Sholihin berkata, barang siapa menulis di atas kertas, yaitu menulis bismillahirrahmanirrahim di atas kertas, ditulis di awal hari daripada bulan Muharram atau bulan Syura dengan sebanyak 113 kali. 113 kali. Ya, dicatat 113 kali. Kemudian setelah ditulis kita lempit, kita lipat ya, apa itu tulisan itu, terus kita bungkus dengan yang rapi, yang baik, ya, maka terus kita bawa buat kalung ya, atau dikesak. Kata Ba'dus Sholihin lam yanalhu makruhun, orang itu tidak akan mengalami sesuatu yang yang tidak disukai selama umurnya, berkat jimat daripada bismillahirrahmanirrahim yang ditulis sebanyak 113 kali, yaitu ditulis di awal hari daripada bulan Muharram. Insya Allah kurang berapa hari saja? Kurang 5, mungkin 3 hari. Kurang 3 hari. Ini kita usahakan. Pas malam Ahad ya ini. Malam Ahad ya, bagus sekali. Jadi malam Ahad itu kita usahakan kita menulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, kemudian kita bungkus. Setelah kita bungkus, ya, kita buat kalung atau untuk buat saku ya, di saku. Ini menjadi jimat yang khasiatnya orang itu tidak akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai selama umurnya, berkat bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca ya, saya hanya menyampaikan, bukan dari omongan saya, bukan dari ini kitab yang saya baca. Jadi ada dasar. Mudah-mudahan dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, dengan barokah orang yang berijazah dengan khasiat bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita hajatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita, keruatan kita mudah-mudahan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yaitu tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kita, kesulitan kita hanya Allah lah yang dapat menghilangkan, yang dapat menyelesaikan, sebagaimana firman Allah yang saya baca tadi, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dia, kalau Allah memberi kesusahan, memberi musibah, memberi ujian kepada kita, tidak ada yang bisa menghilangkan itu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui para pendengar, Allah Subhanahu wa taala kalau memberi musibah kepada kita, apa kita dikasih sakit, apa kita diuji dengan masalah ekonomi, apa kita diuji dengan istri, dengan laki-laki yang tidak baik dan lain sebagainya. Ini Assalamualaikum. Ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bermaksud untuk merusak kita, bukan, tapi untuk menguji kita. Jadi Allah itu kalau ngasih musibah, macam-macam musibah, apa itu ekonomi, apa soal apa rumah tangga, apa soal sakit dan lain sebagainya, Allah itu tidak bermaksud untuk merusak kita, tapi untuk menguji kita. Setelah kita diuji, kita sabar, kita lulus, akan dinaikkan pangkat kita. Sebagaimana yang diterangkan di kitab Al-Manaqib. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan ada kalimat wa'lamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlika wa innama atat hulitah tabiro. Ketahuilah bahwa semacam musibah, semacam bala apapun yang jatuh kepada orang yang iman, Allah tidak bermaksud untuk merusak. Walakin atat hulitah tabiro, namun datangnya musibah, datangnya bala kepada orang mukmin litah tabiro, untuk menguji. Memang itu sunnatullah. Allah itu kalau mau menaikkan derajatnya seorang itu pakai ujian dulu. Nabi Yusuf itu ya, Nabi Yusuf jadi ratu Mesir, itu diuji dulu, dihasuti oleh saudara-saudara sendiri, sampai dimasukkan ke dalam sumur dan lain sebagainya, yang akhirnya sabar, lulus ujiannya, akhirnya menjadi orang yang pangkat menjadi raja. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada tuntunan agama. Agama menuntun kepada kita. Kata agama, kalau kita mendapatkan nikmat, wa in ala alaihi syakuro. Kaitan ya wa in. Abalai syakuro tapi ya bahasa Jepang. Wa in ala alaihi syakuro. Wa in ala balaihi saburo. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita balas dengan terima kasih, dengan syukur kepada Allah, dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa in ala alaihi saburo, kalau kita mendapatkan bala musibah dari Allah, marilah kita tanggapi dengan kesabaran. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat dan disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya ada keterangan lagi di sedikit saya tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak mudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha. Dan itu saking khasiati bismillah. Ma utawi dawu. Ruwiya kan den riwayataken apa ma ambak bisolihina saking setengah kang padha saleh-saleh kabeh. Annahu sedune ba'du sholihin iku kala dawuh sapa ba'du sholihin dawuhe ngene man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man maca bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim ping pira isnai asyara alfi marratin kawan ping 12.000 ambalan. Barang ini diriwayatkan dari ba'du sholihin, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. 12.000 kali membaca bismillahirrahmanirrahim. Akhiru kulli alfin dalam akhir saben-saben sewu yusolli. Maca sholawat sapa wong ala nabi ngatas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayas alu lan jalu sapa wong hajat au ing hajat iman. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sebanyak 12.000 kali, setiap 1.000 2.000 kali itu setiap dapat 1.000 kita membaca, kita akhir dengan bacaan sholawat. Setelah kita baca sholawat, kemudian kita minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan. Nah, ini. Setelah kita berdoa kepada Allah,
Summa ya'udu mongko kari-kari bali sapa man ilal qiraati maring maca bismillah maneh. Kemudian kita teruskan untuk yang 2000. Kita baca bismillah lagi. Fa idza balaghal alfa fa ala mithla dzalik ilan qida'il adadil mazkur. Setelah kita dapat 1000 lagi, kemudian kita akhiri dengan baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Setelah baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan. Ba'du sholihin berkata, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali, setiap 1000 diakhiri dengan bacaan sholawat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita butuhkan. Kemudian setelah minta kepada Allah, kembali lagi baca bismillah 1000 kali. Setelah 1000 kali diakhiri baca sholawat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selesai 12.000 kali. Barang siapa, kata Batu Sorgi, yang mengamalkan ini, qudiyat hajatuhu kainatam makanat, kalau punya hajat apapun saja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qudiyat hajatuhu, maka akan didatangkan hajatnya kainatam makanat, hajat apa saja, bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicatat ya, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengamalkan bismillah atau Fatihah dan sebagainya, sudah punya wirid dan istiqomah, insya Allah mandi. Sandang-sandang ini kena kayak nyuwuk. Kalau tanggane loro weteng, yuk tolong sampai pekno banyu sampai bismillah, sampai istiqomah atau bismillah, mandi waras. Asal istiqomah, ya, dan istiqomah. Tuh, kalau tadi dukun Ustaz, lek uruk lek kayak ya tidak apa-apa. Kita jadi dukun nyowo. Wong Kanjeng Nabi ku awaluman rokok Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pertama orang yang menggunakan nyowo, yang menjalankan suwuan, itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu awaluman rokok. Kawitane wong sing nyowo dengan tentunya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Kalau bisa buat kita sendiri, bisa buat keluarga, dan bisa buat orang lain. Insya Allah dengan kita istiqomah, baca wirid atau apa itu bismillah, apa itu Fatihah, atau itu sholawat, kalau sudah istiqomah kita akan mujarab, akan mandi. Dan boleh jadi nanti itu bisa dibuat menolong orang lain. Ini penting. Dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab, berdasarkan dawuh-dawuhnya orang yang sholihin, orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, mendapat syafaatnya, bisa mengamalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila sampean kurang jelas ya, tidak bisa mencatat dengan sempurna, bisa sampai datang ke rumah gratis ya, ke rumah gratis, langsung saya ijazahi nanti gratis. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una waj'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli asy-syarri wal jahli wa ahli ad-dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatiha.